Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 15 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Kita diingatkan supaya menjadi kunci pengetahuan bagi sesama kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah menjadi kunci pengetahuan bagi kami para pengikut-Mu. Karena Engkau kami boleh alami keselamatan. Karena ajaran-Mu kami boleh mengetahui pengetahuan surgawi. Tuhan bantulah kami, semoga kami pun selalu siap menjadi penyalur pengetahuan-Mu. Jadilah kami kunci pengetahuan bagi sesama, dan dengan penuh sukacita membagi pengetahuan-Mu kepada sesama. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, pada para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, jadilah kunci pengetahuan bagi sesama kita. Hari ini kita rayakan pesta Santa Teresia dari Avila. Sesudah mengalami banyak penderitaan, ia mendapat penglihatan. Ia menyaksikan kesengsaraan orang-orang di dalam neraka. Sejak saat itu ia mengalami suatu pertobatan batin yang radikal dan berdoa agar Yesus memperkenalkan dia melayaninya dengan penuh kesetiaan. Pada usia 50-an tahun, Teresia mencita-citakan suatu biara kecil di mana beberapa orang suster menghayati dengan lebih sungguh aturan-aturan asli Karmelit. Bersama 4 orang suster lain, ia mendirikan biara idamannya, biara Santo Yosef di Avila pada 24 Agustus 1562. Tujuan utamanya ialah untuk membarui semangat hidup suster Karmelit sesuai dengan tujuan aslinya.
Usahanya ditantang oleh banyak orang, tetapi Paus mendukung usaha pembaruannya. Ciri khas biaranya, kecil, miskin, tertutup terhadap dunia luar, dan berdisiplin keras. Yang meninggal dunia 24 Oktober 1582. Pada tahun 1622 ia dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-14 dan diangkat sebagai pelindung Spanyol. Santa Teresia sekali mendapat pengalaman iman, ia sungguh fokus pada pesan yang diterimanya dari pengalaman itu. Imannya pada Kristus sudah menjiwai segala perbuatannya. Ia percaya bahwa usaha pembaruannya dalam biara Karmel pun pasti akan berhasil. Benarlah yang terjadi. Paus Gregorius ke-14 mengakuinya, karena itu ia menobatkannya menjadi orang kudus dan pelindung negara Spanyol. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan kemarahan Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka terang-terangan menolak Yesus Kristus dan berencana mau membunuhnya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena penolakan akan Yesus Kristus, maka mereka harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensinya ialah kutukan malapetaka di akhirat. Kepada ahli-ahli Taurat, Yesus juga berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berkuasa masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Mereka sudah memiliki pengetahuan yang sangat baik akan Tuhan, tetapi sayang sekali pengetahuan itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk membantu orang lain. Tetapi sebaliknya mempersulit orang masuk ke dalam kerajaan surga. Tingkah laku mereka ini sudah mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri dan bagi orang yang mengikuti ajaran mereka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat buat sungguh bertentangan dengan apa yang dibuat oleh Santa Teresia dari Avila. Santa Teresia di saat mendapat panggilan penglihatan, memanfaatkan pesan dari penglihatan itu untuk membarui semangat hidup Suster Karmelit sesuai dengan tujuan aslinya. Usahanya ditantang oleh banyak orang, tetapi Paus mendukung usaha pembaruannya. Pada akhirnya Teresia berhasil. Usaha baiknya membantu banyak orang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi kunci pengetahuan iman bagi sesama kita? Kita berdoa semoga Tuhan membantu kita agar kita bisa menjadi kunci dan penyalur pengetahuan Tuhan kepada sesama, sehingga dengan demikian semakin banyak orang mengetahui dan mengenal Tuhan. Kita mohon Santa Teresia dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.